Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Saya Joshua Syaf Pardede dengan NPM 1184091, jurusan D4 Teknik Informatika, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah sistem tersebar saya di semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi sederhana penyedia layanan streaming film dengan data API dari layar kaca 21. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini materi terkait yaitu Python Parallel Programming dengan menggunakan metode tree parallel. Nah, di sini saya menggunakan metode tree parallel sesuai dengan ketentuan UAS yang saya ikuti di mata kuliah sistem tersebar. Di sini saya dapat pengerjaan dengan menggunakan metode tree parallel. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya, ke maksud saya ke file programnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke file program aplikasinya, yaitu saya buka di text editor Spider. Di sini tentunya menggunakan bahasa Python. Di sini nama file utamanya itu joshua_syaffaridi _1184091_uas_ds. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu poin-poin perintah-perintah program yang ada di file program aplikasi penyedia layanan streaming film dengan API dari RKC21. Di sini yang pertama yaitu from trading, import trade, current trade, log, erlog, event. Di sini maksudnya adalah masuk dari library trading, mengambil atau import object trade, current trade, log, erlog, dan event. Lalu di sini juga dari library QE, ambil atau import objek QE. Lalu di sini ada import atau ambil objek OS atau library-library yang ada di OS di sini yaitu yang ada di perangkat komputer atau laptop kita sendiri di sini, dan di sini di bawahnya adalah import request. Nah, di sini QE. Nah, di sini ada QE sama dengan QE, dan di sini event sama dengan event sebagai ketentuannya. Di sini terdapat juga ada dua kelas yang saya buat, yaitu yang pertama kelas consumer, yaitu kelas joshua_syaf 1184091_consumer yang merujuk ke beberapa fungsi yang di dalamnya, yaitu dev init. Nah, di sini sebelumnya di kelas joshua_syaf 1184091_consumer, di sini value-nya trade karena kita sini menggunakan metode trade parallel. Nah, di sini dev init. Nah, di sini fungsi dev init di sini maksudnya adalah untuk mengeksekusi kelas fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas joshua_syaf 1184091_consumer, atau lebih tepatnya mengeksekusi kelas ini, dan dengan kata lain juga mengeksekusi fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Di sini ada self, name, treat, number, dan filenya. Di sini ada beberapa objek atau value yang dimasukkan. Termasuk di sini ada filenya itu nama file yang akan nanti di generate saat kita mengeksekusi file program, saat kita mengeksekusi file aplikasi ini. Nah, di sini ada treat init self, itu akan mengeksekusi fungsi ini. Lalu di sini ada self treat log sama dengan log value, self name sama dengan name, self treat number sama dengan treat number. Nah, di sini self filenya itu nama file tadi sama dengan osped join, itu di sini maksudnya adalah mengarahkan ke sini akan membuat directory sendiri, yaitu dengan langsung mengenerate nama file yang kita tentukan nanti di file testnya atau test app-nya, filenya. Di sini ada filenya lagi. Lalu di sini ada self event sama dengan event. Nah, di sini ada fungsi devrun, yaitu saat mengeksekusi perintah-perintah apa saja yang dieksekusi atau yang akan tampil. Nah, di sini saat sudah dijalankan nanti, saat sudah dieksekusi nanti, maka
program akan menampilkan di sini print n plus str self dot trip number, yaitu di sini self name jalan. Nah, di sini maksudnya adalah di sini akan menampilkan teks jalan nanti di saat kita mengetes tes app-nya, bahwa menandakan di sini program file yang kita jalankan itu berhasil dijalankan atau berhasil dieksekusi. Lalu ada print class use1save 118.4091_consumer eksekusi event.wait lalu clear. Jalankan fungsi read file. Di sini maksudnya menampilkan kata-kata ini. Nah, eksekusi event wait lalu class use1save 118.4091_consumer eksekusi event wait lalu clear, jalankan fungsi read file. Nah, lalu di sini tentunya kita akan melanjutkan ke fungsi untuk menjalankan read file sesuai dengan tampilan teks tadi di sini. Nah, di sini self event.wait, yaitu di sini kita menunggu event terlebih dahulu setelah tampilan ini dijalankan supaya tidak bertabrakan saat eksekusinya, jadi satu-satu. Lalu setelah itu self thread lock require, lalu print read file, yaitu menampilkan teks read file sama dengan di sini read file self filenya, yaitu read file nama file yang kita generate nanti. Lalu di sini self read file atau fungsi read filenya self nama fungsi read filenya atau self read file, lalu ada self.event.wait, lalu ada self_thread_lock.release, lalu sini menampilkan nstr self.thread_number current thread get name. Nah, di sini untuk menggenerate nama di sini untuk menggenerate tampilan read file telah selesai. Nah, di sini print ini jalan ketika proses read filenya sudah dilakukan, atau di sini kita sebut yang di sini yang self read file, self event wait. Di sini setelah self read filenya berjalan atau dieksekusi, maka program akan self event wait terlebih dahulu sebelum menjalankan program ini yang self thread lock release dan print yang tadi, yaitu read file telah selesai, yang menandakan fungsi read filenya sudah dieksekusi agar tidak bertabrakan eksekusinya. Lalu self event clear atau membersihkan event-event yang sudah kita lakukan atau eksekusi yang sudah kita lakukan. Lalu selanjutnya kita di sini masuk ke fungsi read filenya tadi. Nah, di sini didefinisikan fungsi read filenya tadi. Nah, di sini kan tadi dipanggil self read file. Nah, ini mengacu ke nama fungsi read file. Nah, di sini self read file self. Di sini q sama dengan qe.get atau variable q sama dengan qe.get. Di sini variable f dengan open, yaitu membuka nama file. Di sini self.filenya yaitu file yang digenerate nanti, r+. Nah, di sini print atau menampilkan teks isi filenya apaan ya. Maksudnya di sini untuk menandakan bahwa fungsi read filenya sudah dilakukan. Lalu di sini f.read-nya itu mengeksekusi fungsi read filenya atau membaca filenya. Lalu
setelah sudah dilakukan fungsinya ini yang f.read ini, maka perintah print ini dijalankan, yaitu print atau menampilkan teks sudah selesai baca isi file. Sudah selesai baca isi filenya nih, jalanin QW text done. Lalu di sini kita menjalankan QW.text_done untuk menutup antrian, untuk menutup dan menyelesaikan antrian dari eksekusi yang kita jalankan tadi. Supaya kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas kedua, yaitu JSON-Safe 108.4.91_producer treat. Nah, di sini terdiri dari beberapa fungsi juga, termasuk fungsi utama yaitu fungsi API-nya. Di sini ada dev_init seperti biasa tadi, yaitu fungsi untuk mengeksekusi fungsi-fungsi yang ada di kelas JSON-Safe 108.4.91_producer. Nah, di sini ada dev_init, self name, treat number, alpha, beta, dan di sini filenya yaitu nama file yang akan di-generate nanti, atau variable untuk file yang akan di-generate nanti. Lalu ada treat.init self, di sini objek-objek atau sini objek-objek yang dibutuhkan untuk menjalankan eksekusi dari kelas ini, yaitu self treat log sama dengan log sama dengan log, self event sama dengan event, self addlog sama dengan addlog, self name sama dengan name, self alpha sama dengan alpha, self beta sama dengan beta. Nanti di sini variabel-variabel ini akan dipakai di fungsi-fungsi setelahnya ini. Nah, di sini self beta dan self alpha ini mengacu di sini karena sudah objeknya sudah dikumpulkan di value-nya di fungsi ini. Nah, di sini kita tinggal panggil saja. Itu dari self treat log sama dengan log, self event sama dengan event, self addlog sama dengan addlog, self name sama dengan name, self alpha sama dengan alpha, self beta sama dengan beta, self filenya sama dengan ospet join name, filenya ini maksudnya nanti filenya akan membuat filenya akan berada di directory yang filenya akan tergenerate di directory yang sudah ditentukan. Yaitu di sini akan menggenerate file yang dipanggil nanti saat kita mengeksekusi file program ini. Jadi di sini langsung berada di directory yang disimpan file utamanya ini. Lalu ada dev_run self, yaitu di sini. Nah, di sini ada self treat number sama dengan treat number sudah. Lalu fungsi selanjutnya dev_run self, yaitu untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah untuk menjalankan kelas fungsi dari kelas JSON-Safe 108.4.1_producer. Di sini ada print nstr self treat number. Di sini self.name plus menampilkan teks jalan, teks dengan isi jalan. Nah, di sini self.treatlog.acquire lalu perintah menampilkan treat log acquire utama. Lalu di sini self count. Lalu ada self event set. Di sini kita melakukan self event set untuk bersiap untuk lanjut ke perintah untuk mengeksekusi perintah selanjutnya, itu di sini print class JSON-Safe 108.4.1_producer sudah selesai melakukan event set, yaitu menampilkan teks ini. Lalu di sini self.threadlog release atau melepaskan thread log-nya. Di sini lalu sini mengeksekusi
perintah print itu menampilkan NSTR self thread number, current thread, get name. Nah, di sini menampilkan teks telah selesai. Yaitu di sini perintah print ini berjalan ketika print ini sudah berjalan, perintah ini sudah berjalan, dan event set sudah berjalan karena kalau self event set ini tidak kita lakukan, nanti setiap eksekusi yang berjalan itu jadi bertabrakan. Nah, di sini ada fungsi untuk memanggil API-nya, yaitu dev API Joshua self. Di sini with self .erlog. Nah, di sini nama fungsinya saya membuat nama API Joshua. Di sini with self .erlog. Di sini saat fungsi API Joshua ini dijalankan, maka akan menampilkan print akses web service API seperti berikut. Nah, di sini kita akan menyediakan URL. Di sini kita buat, di sini ada URL dari URL API yang kita dapat, yang kita ambil dari situs layarkaca21. Di sini response sama dengan request.get URL, yaitu untuk mengambil, untuk di sini kan ada perintah get, yaitu perintah untuk mengambil data-data dari data-data yang ada dari API yang kita ambil atau yang kita panggil di perintah ini. Itu dengan responsnya di sini ada, yaitu request.get. Nah, di sini ada URL, yaitu mengacu ke variabel URL yang berisikan link API dari layarkaca21. Di sini HTML sama dengan response.json, yaitu file yang akan di-generate setelah API-nya diambil, data-data dari API-nya diambil, maka akan menggenerate file HTML yang di sini menggunakan bahasa JSON. Lalu di sini ada keyword put HTML, yaitu meletakkan data-data yang kita ambil dari API layarkaca21 ke HTML tadi. Lalu self create file HTML, yaitu membuat file dengan ekstensi HTML yang dalamnya berisikan data-data API, data-data yang kita ambil dari API layarkaca21. Lalu ada fungsi dev count self with self erlog, yaitu untuk menghitung pengeksekusian yang sudah terjadi, yaitu pengeksekusian yang sudah terjadi di fungsi API Joshua. With self erlog, print erlog count, self di sini mengacu ke fungsi dev API Joshua, self API Joshua. Nah, di sini ada fungsi untuk membuat file, yaitu dev create file self content. Nah, di sini print yaitu menampilkan membuat file baru, di sini plus self filenya. Nah, di sini mengacu ke objek file yang akan digenerate nanti. Nah, di sini fungsinya yaitu variable f sama dengan open atau buka file yang akan digenerate nanti. Di sini dengan kita menggunakan X sebagai penandanya, yaitu isi pertamanya.
uh, itu di sini perintah pertama yaitu variable f sama dengan open, yaitu buka shell filenya, yaitu mengacu ke objek file yang akan di-create nanti. Lalu di sini ada fwrite str content, yaitu fungsi variable f ini tulis konten atau isi dari, di sini mengacu ke isi dari data-data yang ada di API yang kita ambil di situs layar kaca 21. Lalu fclose untuk menutup fungsi create filenya, kan tadi sudah selesai. Di sini fungsi fwrite selesainya di sini di fwrite-nya ini. Lalu untuk menutup fungsi create filenya kita ketikkan perintah f.close. Lalu di sini kita ketikkan untuk menandakan bahwa eksekusi dari kelas JSON-Safe 118.191 underscore producer sudah selesai dengan mengetikkan perintah print menampilkan text file telah di-create eksekusi event set. Nah, selanjutnya di sini eksekusi event set di sini mengacu ke event set. Nah, mengacu ke di sini dev run, yaitu mengeksekusi keseluruhan dari kelas JSON-Safe 118.491 underscore producer. Setelah proses create file-nya sudah dilakukan, proses fungsi create file-nya sudah dilakukan, kita langsung ke dev run. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang dapat saya paparkan. Dari sini saya akan mengetes aplikasinya di Anaconda Command Prompt, itu dengan PyTest-nya. Ini saya membuka Anaconda Prompt. Sebelumnya kita buat dulu di bar. Sebelumnya kita buat dulu di luar file ini. Nah, di sini saya membuat file utamanya di Python Parallel Programming chapter 2. Nah, di sini file utama saya. Nah, di sini file yang sudah di-generate. Nah, di sini kenapa di-generate file JSON-Safe? Karena di sini saya juga membuat file untuk mengetesnya, mengetes file program aplikasi saya ini di file utama ini, yaitu berada di luar folder, yaitu di sini di file test_app.py yang berisikan perintah untuk mengetes file program aplikasi saya itu dan kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya seperti ini. Di sini maksudnya fungsi dev test JSON-Safe, dev test underscore JSON-Safe underscore was underscore ds self. Nah, di sini dari from chapter 02, folder chapter 02,
Lalu di dalamnya ada file joshua_118_191_uas_ds, import atau ambil. Di sini ada kelas joshua_118_4091_producer dan kelas joshua_118_4091 consumer. Di sini ada variabel thread Joshua producer yang berisikan kelas joshua_118_4091_producer. Ini dengan value-nya thread utama 255. Nah, di sini nama file yang akan digenerate nanti setelah dieksekusi file programnya. Saat kita tes nanti. Di sini juga ada thread Joshua consumer, joshua_118_4091_consumer. Ini kelasnya dengan value thread baca file 1, dan di sini ada nama file yang akan digenerate nanti yaitu joshua_save. Nah, di sini ada perintah thread Joshua consumer start. Nah, lalu di sini ada thread Joshua producer start. Setelah itu di sini ada juga fungsi join-nya, thread Joshua consumer join dan thread Joshua producer join. Lalu di sini yang terakhir ada respon self read file, yaitu membaca file, yaitu respon untuk membaca file. Yaitu di sini yang directory yang kita arahkan untuk menggenerate file yang ada nanti, yang tergenerate nanti setelah kita mengeksekusi file programnya, yaitu di folder chapter 02. Di sini ada joshua_save.txt. Oke, tanpa berlama, kita langsung saja tes. Sini kita masuk ke directory E dulu. Karena di sini kita di directory E. Langsung saja kita kopikan direktorinya, Ctrl V. Salah. Enter. Lalu Python min_m pytest. Python min_m pytest. Nah, setelah dicek di sini, nanti langsung ada pemberitahuan yaitu collecting one item. Nah, di situ langsung ada pemberitahuan kalau eksekusi file program kita berhasil atau paset. Dan dengan kata lain, file program kita dapat dieksekusi dan berhasil, yaitu file program aplikasi penyedia layanan streaming film dengan API dari layar kaca 21. Dan sebelumnya saya minta maaf atas kekurangan penjelasan saya. Di sini agak telat karena Anaconda Prom saya lagi bermasalah. Di sini sekian penjelasan dari UAS sistem tersebar yang saya paparkan. Setiap kekurangan yang saya jelaskan tadi, banyak kekurangan dan kesalahan yang saya buat dari penjelasan yang saya paparkan, mohon dimaafkan. Dan sekian dari pemaparan yang saya jelaskan. Terima kasih. Bye-bye.